saya Muhammad Ali Rahman Sution. Nama saya Isa Amanta Batubara. Nama saya Khairul Rizal Gunawan. Nama saya Fahri Alkindi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Al-Fatih. Mempresentasikan tentang medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang menyebabkan sebuah muatan yang bergerak di sekitarnya mengalami suatu gaya. Medan magnet tidak dapat dilihat, namun dapat dijelaskan dengan mengamati pengaruh magnet pada benda lain, misalkan pada serpuk besi. Medan magnet digambarkan dengan garis-garis gaya magnet dan dinyatakan dengan anak panah. Hal-hal yang perlu diperhatikan tentang garis-garis gaya magnet adalah garis-garis gaya magnet tidak pernah saling berpotongan. Garis-garis gaya magnet selalu keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Tempat yang garis-garis gaya magnetnya rapat menunjukkan medan magnetnya kuat. Sebaliknya, tempat yang garis-garisnya magnetiknya renggang menunjukkan medan magnetnya lemah. Nah, medan magnet di sekitar kawat berarus listrik ditemukan secara tidak sengaja oleh ilmuwan kelahiran Denmark bernama Hans Christian Ørsted. Ørsted menemukannya secara tidak sengaja ketika ia ingin menyampaikan materi kuliah kepada mahasiswanya. Di sini Ørsted menemukan bahwa di sekitar kawat berarus listrik, medan jarum magnet akan bergerak secara menyimpang. Nah, penyimpangan ini akan semakin besar apabila arus listrik yang berada di dalam kawat itu semakin besar. Nah, arah penyimpangan ini itu tergantung terhadap arah arus listrik yang berada di dalam kawat. Jika kawat tidak dialiri oleh arus listrik, maka tidak akan ada reaksi dari magnet jarum kompas. Kita bisa mengetahui dengan mudah kemana arus listrik itu dan kemana arah magnet itu dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Tangan kanan ini kita buat seperti ini. Di jari jempol kita bisa mengetahui arah arus listriknya. Arah arus listrik itu searah dengan arah jempol kita. Yang keempat jari lainnya itu menandakan atau memberitahu kita arah dari magnet tersebut. Kali ini saya akan menjelaskan tentang medan magnetik di sekitar kawat berarus listrik. Penemuan pertama kali medan magnetik di sekitaran kawat berarus listrik itu ditemukan pada tahun 1819, yaitu ditemukan oleh seorang fisikawan bernama Hans Christian Ørsted. Ia menemukan kalau jika sebuah menempelkan kompas kecil di dekat kawat yang berarus listrik, maka magnet dari jarum itu bakalan menyimpang, yang membuktikan kalau di kawat yang berarus tersebut terdapat sebuah medan magnet yang dapat menimbulkan gangguan pada jarum kompas tersebut. Kalau kita ingin mengetahuinya, dapat dilakukan dengan percobaan sebagai berikut. Pertama, ambil sebuah kawat pengantar yang panjangnya kira-kira 50 cm, kemudian kita bentangkan di atas jarum kompas, lalu kita atur sedemikian rupa seperti gambar tersebut ke arah bentangan kawat penghantar sejajar ke arah magnet jarum pada kompas. Pada saat kawat AB tidak dihubungkan dengan sumber tegangan, kedudukan magnet jarum itu sejajar dengan bentangan kawat. Kalau pada saat ujungnya itu dihubungkan, maka dengan kutub positif baterai, maka kutubnya itu, kutub magnetik itu bakalan menyimpang ke kanan. Penyimpangan kutub magnet utara tersebut itu menunjukkan kalau medan magnet di sekitar kawat beraliran arus listrik. Penyimpangan kutubnya memberitahu kita tentang arah medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Arah magnet itu di sekitar kawat ditunjukkan dengan bentang kanan, yaitu sebagai berikut. Penjelasan dari medan magnetik di sekitar kawat lingkar berarus listrik. Hukum atau aturan tangan kanan. Untuk menentukan arah medan magnet di sekitar kawat berarus listrik, kita mengenal adanya hukum tangan kanan atau sering disebut dengan aturan tangan kanan. Bunyi hukum atau aturan tangan kanan adalah sebagai berikut. Apabila arah ibu jari menyatakan arah aliran arus listrik, maka arah lipatan jari-jari yang lainnya menyatakan arah medan magnet. Hukum Biot-Savart. Pada saat Hans Christian Ørsted mengadakan percobaan untuk mengamati hubungan antara kelistrikan dan kemagnetan,
ia belum sampai menghitung besarnya kuat medan magnet di suatu titik sekitar kawat berarus. Perhitungan secara magnetik baru dikemukakan oleh ilmuwan Prancis yaitu Jean-Baptiste dan Felix Savart. Berdasarkan hasil eksperimennya tentang pengamatan medan magnet di suatu titik P yang dipengaruhi oleh suatu kawat penghantar dan lain-lain yang dialiri arus listrik. 1. Diperoleh kesimpulan bahwa besarnya kuat medan magnet yang kemudian disebut induksi magnet yang diberi lambang B di titik P. A berbanding lurus dengan kuat arus listrik, B berbanding lurus dengan panjang kawat, C berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara titik P ke elemen kawat penghantar R. D sebanding dengan sinus sudut apit theta antara arah arus dengan garis hubung antara titik P ke elemen kawat penghantar. Di sini akan menjelaskan tentang medan magnet pada solenoida. Medan magnet pada solenoida adalah satu jenis kumparan kawat listrik yang terbuat dari kabel panjang yang dililitkan secara rapat dan dengan panjangnya jauh lebih besar daripada diameternya. Pada saat kumparan solenoida yang dialiri arus listrik akan timbul medan magnet. Dalam proses yang disebut dengan induktansi, besar dari medan magnet hasil induktansi ini dipusatkan di solenoida. Kuat medan magnet solenoida ditentukan beberapa faktor. Yang pertama, jumlah lilitan kawat dalam kumparan solenoida yang berbanding lurus. Kedua, ada kuat arus listrik yang mengalir yang berbanding lurus juga. Yang ketiga, ada panjang kumparan solenoida yang berbanding terbalik. Yang keempat, ada jenis bahan di dalam solenoida. Kemudian kita di sini akan menuju pada kesimpulan pada medan magnet di solenoida. Jadi, besar medan magnet hasil induktansi pada solenoida berbanding lurus dengan permeabilitas bahan di dalam solenoida itu, jumlah lilitan dan kuat arus, serta berbanding terbalik dengan panjang solenoida, sehingga pada solenoida berlaku yang pertama, semakin banyak jumlah lilitan kawat dalam kumparan solenoida, maka semakin kuat medan magnet hasil induktansi pada solenoida. Yang kedua, ada semakin kuat arus listrik yang mengalir melalui solenoida, maka semakin kuat medan magnet hasil induktansi pada solenoida. Yang ketiga, ada medan semakin panjang kumparan solenoida, maka semakin lemah medan magnet hasil induktansi di solenoida. Yang keempat, jenis bahan di dalam solenoida mempengaruhi melalui besarnya permeabilitas bahan tersebut. Demikian dari kelompok kami. Saya rasa itu sudah cukup. Kurang dan lebih saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.